صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم، تذكر وتذكيرا، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah fillah, zat yang telah menghidupkan kita dari ahyana ba'da ma amatana, dan zat yang menunjukkan kepada kita semua alladzi hadana lihada, atas jalan petunjuk kebaikan yang sedang kita tapaki bersama. Semoga senantiasa Allah jaga proses perjalanan kita dari awal sampai penghujungnya, sehingga sama-sama finish dalam muara keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, yang tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya, yang tiada hidayah kecuali hidayahnya. Alladzi hadana lihada laula an hadana Allah. Kalau tidak seandainya dengan hidayah Allah, tentu semua kita akan berada pada keadaan yang sangat merugi. Fa bihadza aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, Allah yang telah memberikan anugerah besar kepada kita semua berupa mutiara yang tiada tara harganya, itu iman dan Islam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan dunia atas kita semua, kemudian hanya memberi iman dan Islam saja, itu sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya. Tidak merugi orang yang hanya diberikan iman dan Islam saja. Seandainya, tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan anugerah. Allah yang Maha mengetahui segala kebutuhan hajat kita semua makhluknya. Pasti setiap kita yang diberikan iman, Islam dan keridhaannya, maka tentunya dunia akan mengikutinya. Tapi waliyadzubillah, naudzubillah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia dan segala isinya sekalipun kepada kita semua, tapi Allah tahan, Allah tak berikan iman dan Islam kepada kita, bencana besar, naudzubillah, ya. Naudzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang telah memberikan anugerah besar kepada dunia, kepada kita, iman, Islam, sehat afiat, kemudahan menjalankan aktivitas kita, baik yang sifatnya bungkusnya dunia ataupun mungkin bungkusnya akhirat, ya. Atau kebalikannya, Allah berikan kita semua aktivitas bungkusnya dunia, atau sekalipun bungkusnya akhirat, atau sekalipun bungkusnya dunia. Dan mudah-mudahan semuanya terbawa ke alam akhirat, insyaallah. Maka ahsan niat, memperbaiki sebaik-baiknya niat adalah sebuah yang harus kita lakukan. Menjaga selalu ketulusan, kemulusan, kemurnian niat kita akan membawa kita ke dalam keberuntungan yang sangat besar, insyaallah. Ibadah Allah jamaah sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, yang senantiasa berharap puasa kita adalah puasa yang betul-betul memberikan asar, memberikan bekas tapak lepas nanti kita selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sebulan lamanya, sehingga kita tidak tergolong apa yang disampaikan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan sesuatu pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ataupun kam min qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar.
Banyak di antara kita yang begadang bangun malam untuk ini dan itu, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya hanya rasa ngantuk lelah saja. Alhamdulillah. Ya, tidak punya value nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Ikhwatal iman, kita melanjutkan kitab kita yang kita baca di setiap Sabtu pagi. Ya, sedikit nanti kita baca. Karena udah lama juga nggak kita baca ya. Menjaga istiqomah kita insyaallah. Kitab apa namanya? An-Nasihutini ya, karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumi. Lanjutannya jemaah sekalian, nasihat beliau kepada kita adalah wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Bahasa yang elegan, ya, bahasa yang subhanallah penuh ikram, penuh simpati, penuh rasa menghormati sesama. Ya, bahasanya ma'asyiral ikhwan. Wahai saudara-saudaraku yang terkasih, ya, yang dihormati. Ayyadallahu wa iyyakum. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing saya dan Anda semua untuk menanamkan pemahaman bahwa anna khairul qulub wa habbuha, sebaik-baiknya hati dan yang paling dicintai oleh Allah. Wa habbuha Allah, hati yang baik dan hati baik itu paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makana nadhifan naqiyan. Ya, selama itu hati yang lembut dan bersih. Gitu Pak ya. Kemarin kita bicara masalah hati yang qasi, hati yang kasar dalam kitab Wasiatul Mustafa. Bagaimana ketika hati itu kasar, maka nasihat tidak akan masuk. Bagaimana supaya hati itu lembut dan bersih? Salah satu terapinya adalah bidzikrillah. Items dari zikir itu banyak. Bisa dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bisa dengan tasbih, tahmid, subhanallah walhamdulillah wa la tafsir Quran. Kenapa jemaah sekalian? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Di situ resepnya. Hati yang lembut dan bersih. Lembut dan bersih. Bersih dari apa? Minal batil, dari perkara-perkara yang batil, yang salah, yang dosa, yang penuh dengan nanti naudzubillah keraguan-raguan dan kesyirikan. Minal batil, dari hal-hal yang batil. Batil ikhwal sama dengan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Wasyukuk, ragu-ragu, punya rasa ragu-ragu ya, mang-mang gitu. Tidak punya optimisme. Nah, itu juga sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'anis syarri wa ma'anis syarri, dan berupa berbagai macam bentuk dari keburukan-keburukan seluruhnya, kulliha. Hati yang bersih dari berbagai macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, penyakit-penyakit yang senantiasa nempel pada hati. Ujub, riya, takabur, iri, dengki, julid, apalagi itu macam-macam, bakhil, apalagi macam-macam penyakit hati yang nempel. Nah, ketika itu hati bersih dari perkara-perkara begitu, itulah hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang dicintai Allah itu adalah yang lainnya lagi, wa
wa'iyadil haqqi wal huda. Hati yang senantiasa dipakai untuk menghayati kebenaran-kebenaran dan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Itu juga hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebenaran yang dilakukan dia renungi gitu. Oh ternyata maksud Allah memerintahkan kita begini itu seperti ini. Terus wa'iyah. Jadi sifatnya lebih ke tadabbur. Tadabbur. Kemudian hati yang dipenuhi juga dengan wa ma'anil khair was-shawab, dan jalan-jalan yang tepat, on the right track, jalan-jalan yang ditapaki yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang akan mengundang keridhaan. Itulah kriteria hati yang nadhifah, hati yang bersih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah billah rahimakumullah. Kemudian beliau juga menasihati kita untuk senantiasa memperhatikan kondisi hati kita. Ya. Karena hati kita ini berubahnya sangat cepat. Ya. Fluktuatif sifatnya. Ya. Kalau tidak dijaga dengan terapi-terapi yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, berubahnya dahsyat. Bahkan dalam salah satu makna hadis, hati itu akan berubah lebih cepat daripada kita memasak air dan mendidih air. Kemudian air itu mendidih kan ngagolak. Nah kan begitu ya, ngagolak itu kan berubah, kan begitu ya. Nah hati itu bergejolak lebih cepat daripada itu katanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang dijaga hatinya pasti bersih, ya. Pasti sidiknya, pasti jujurnya, tetap masih memanjatkan doa kepada Allah, ya qalbal sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nabi yang sudah dijamin surga tidak akan pernah masuk manusia seluruhnya kecuali Nabi sudah ada di dalamnya, tetap memanjatkan doa, ya qalbal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bagaimana dengan kita? Allah. Maka kita harus senantiasa memperhatikan kondisi hati kita, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita semua yang berawal dari hati yang tidak latif, yang tidak nadifan, tidak lembut dan tidak bersih. Kemudian kebahayaan hati yang lainnya yang bisa merontokkan kesucian kemurnian hati, yang akan menjauhkan dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala darinya adalah dari perbuatan nifaq. Perbuatan apa? Nifaq, sifat munafik. Kulit dan dalamnya tidak sinkron. Kurang lebih begitu ya. Kulit dan dalamnya itu tidak sinkron. Kenapa? Wa amman nifaqu faziyadatu bil a'malis sayyi'ah. Karena dengan adanya nifaq yang ada dalam diri seseorang itu, naudzubillah min dzalik, maka biasanya faziyadatu bil a'malis sayyi'ah. Amal-amal, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya rata-rata aktivitas buruk. Ya. Ketika pun itu aktivitas baik, maka modus saja biasanya begitu. Ya, hanya modus saja. Abu Jahal memanggil Nabi dengan sumringah. Ya, padahal di depan Nabi sudah dibuat parit tuh agar supaya Nabi lewat situ terjerumus. Nah, seperti itu. Ya, tidak sama mulut dan perbuatan. Amal-amal yang dilakukannya itu senantiasa biasanya perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Seperti apa tuh? Biasanya dari amal saya ini sebagiannya adalah mintakil wajibat, sangat gampang, sangat ringan, tidak punya beban ketika meninggalkan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Ketika kita meninggalkan yang difardukan Allah, hati ini biasa aja gitu.
Padahal sesuatu yang besar yang dia sudah lakukan. Artinya perbuatan dosa besar yang dia sudah lakukan. Meninggalkan sholat, adaman saja, gitu. Biasa saja, tidak ada penyesalan, tidak ada merasa gitu, sedih atau segala macam. Nah, hati-hati. Nauzubillah wa a'udzubillah, hatinya sudah terciprati penyakit nifaq, munafik tadi. Ya. Watikabul muharramat, dan sebaliknya pula ketika pun melakukan hal-hal yang dilarang itu santai saja, biasa saja. Nauzubillah. Ya. Maka jemaah fillah sekalian, fayan bagi lil mu'min ay yakuna ala nihayatil ikhtiras minha. Wajib, sangat perlu bagi kita, bagi orang-orang yang beriman itu, untuk sekuat tenaga menghindari dan menjauhi, sekemampuan kita, semaksimal potensi yang ada pada diri kita. Nah, gitu. Semaksimal potensi yang ada pada diri kita untuk apa? Untuk menghindari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang bisa merontokkan kebersihan dan kesucian hati. Wa in asaba minha syai'an, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dia tergelincir melakukan perbuatan buruk, wa in asaba sayyi'an, suatu ketika kan kita memang bukan malaikat ya Pak. Kita ini masih manusia, kaki kita masih nampak di bumi ini, gitu. Artinya kita masih manusia, dan melekat pada manusia itu apa? Al-khata wa nisyan, lupa dan salah. Itu sudah lumrah manusia. Tapi salah terus bukan syaitan, laknatullah alaih. Benar terus pun bukan malaikat. Suatu ketika pasti ya, kita, saya dan semua gitu, masih manusia. Tetapi wa in asaba minha syai'an, suatu ketika mungkin terpeleset melakukan sesuatu yang dilarang, maka falibadir bitaubah, bersegera minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bersegera menyadari, kemudian ar-ruju ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitaubati minhu ila Allah, bertaubat dari perbuatan itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha membuka taubat, membuka pintu taubat selebar-lebarnya, unlimited, tanpa batas, kecuali hatta gor-gor, kecuali sudah di sini nih, sudah di sini sudah tutup lawang sigotaka gitu, tutup lawang taubat. Kalau selama itu masih sehat, masih diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terbuka pintu taubat atas kita semua, atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menimpa perbuatan-perbuatan dosa salah yang dilakukannya, walibadir bitaubati ila Allah, bersegera minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kata Allah, wasari'u ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah khususkan peruntukan uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika dia bertobat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terkategori orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ta'ala yaqbalu taubat an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Pakem keyakinan yang harus kita pegang, seberapapun dosa yang kita lakukan, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima
taubat dari kita hamba-hambanya. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu ma taf'al, mengetahui apa yang kita perbuat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama satu ruh kita belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbenam dari tempat terbitnya. Itu masih terbuka pintu taubat atas kita semua. Bahkan terkategori tercela orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan justru malah orang yang tidak bertobat, putus asa dari rahmat Allah, kagoklah. Nah, gitu. Kagok borontok. Apa tuh bahasa Sunda itu saya lupa. Jadi udahlah, lah gitu. Udah terlalu banyak dosa. Naudzubillah min dzalik. Misal, naudzubillah itu adalah dia termasuk yang terperdaya oleh tipu daya setan. Naudzubillah. Kenapa? Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Karena ketika dia tidak bertaubat, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim, zalamu anfusahum. Dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memberikan kemampuan atas kita semua untuk bisa menjaga kelembutan dan kebersihan hati kita, insyaallah. Karena disitulah kunci keselamatan kita untuk nanti sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam konteks kita menjaga hati yang selamat. Hati yang selamat. Insyaallah hati yang selamat itulah yang akan membawa kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kita akan bertemu berjumpa dengan suatu titik proses perjalanan kehidupan kita. Satu hari yang di situ yauma ya la yanfa'u malun wala banun. Hari yang pada saat itu la yanfa'u, tidak bermanfaat sama sekali. Apa yang tak bermanfaat pada saat itu? Malun wala banun. Amwal, harta kekayaan yang kita punya, pun juga anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita ayomi, yang kita nina bobokan pada saat itu. One day tidak akan sangat bermanfaat, tidak akan pernah bermanfaat, bahkan akan menjadi musuh kita. Bahkan yang dia yang nanti akan menendang kita, naudzubillah, masuk ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha. Ada exceptionally, ada pengecualian di situ, kecuali seseorang, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atallaha biqalbin salim, yang datang menemui berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang tadi itu dijaga kelembutan dan kesucian. Insyaallah ya qalbul qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa ala ma'rifatik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, hadirin shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bacaan. Sepakat sampai Isra, Pak? Ya, Sabtu insyaallah libur semua ya. Nah, kita mungkin yang tadi belum niat i'tikaf, masih ada kesempatan kita niat i'tikaf supaya niat kita atau duduk kita dalam masjid ini penuh nilai, penuh pahala, billing pahala kita berjalan dengan niat yang baik. Nah, wa itu al-i'tiqafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat diam di dalam masjid
Baik, kemarin kita sudah di atas 50 Pak Budi. Sudah 50 berapa tuh kira-kira? 50 sekian lah ya. Kita kemarin sudah masuk ke dalam bab haya ya Pak. Rasa malu terakhir tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pasal waro. Pasal waro. Faslun fil wara'i. Ini bab tentang kehati-hatian. Bab tentang kehati-hatian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la dina liman la khasyata. Tidak ada agama, artinya orang itu tidak beragama yang sempurna, liman la khasyata, bagi orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala aqla liman la ismata, dan tidak dikatakan orang itu berakal, liman la ismata, kepada orang yang tidak bisa menjaga diri. Wala imana liman la wara'alah, dan pun tidak punya iman, tidak sempurna imannya bagi siapa saja yang tidak punya wara', tidak punya jiwa wara', punya jiwa karakter hati-hati di dalam kehidupannya. Wala ibadah, dan tidak punya atau tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liman la ilma wala muru'ah. Jadi tidak dikatakan beriman sempurna seseorang itu seandainya dia tidak punya sifat wara', ya, hati-hati, apik, wara' itu ya, apik, ya. Jangankan yang haram, yang subhat dia tendang jauh-jauh. Jangankan yang subhat, yang halal pun dia tidak tamak begitu. Nah itu namanya wara'. Dia terhidang makanan di meja makan dan halal insya Allah dijamin. Tapi yang punya sifat wara', bahasa Jerman tidak mak. Suatu ketika saya mengundang, artinya makan bersama dengan guru saya, namanya Ustaz Abdul Ghani, saya sebut namanya. Orang Bogor tapi qadarullah hijrah ke Palu, ya, mendapatkan amanah melalui sate di sana. Suatu ketika ada perbaikan gizi begitu. Terhidang berbagai macam menu makanan di situ. Ya, ada sate, ada empalnya, ada macam-macam di situ. Kalau kita makan biasa baik aja gitu. Sika, aji kumpung. Begitu kita warin sama dia cuma asli mata kepala saya melihat hanya ngambil satu saja dari item yang banyaknya cuma. Saat itu ya biasa aja, mungkin lagi kurang enak, perutnya kurang enak, apa mungkin, jadi hanya ngambil satu saja. Tapi begitu mengaji dengan beliau tentang wara', oh iya, ternyata beliau mengamalkan ilmunya. Jangankan yang haram atau yang subhat sekalipun, yang halal saja seperti itu. Oh, yang wara', sifat wara'. Lalu ada orangnya cendol, bakwan, hantum lagi bola, belum lontong kebeli.
Jadi masya Allah, ya, tidak dikatakan sempurna iman seseorang itu ketika dia tidak bisa menjaga diri. Ya. Kemudian juga tidak bisa beribadah dengan semestinya. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya? Kegundahan hatinya. Ya Allah, kok saya belum bisa ini aja. Kalau kita sudah merasakan ada kegundahan, ya Allah, kok saya belum bisa ini ya, maka syukurilah. Terus hadirkan rasa itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya perasaan itu, perasaan merasa belum sempurna menjadi hamba, maka jaga perasaan itu untuk supaya nanti menumbuhkan himmah, menumbuhkan semangat untuk senantiasa melakukan proses pembelajaran atas diri, sehingga akan sampai pada titik kita memahami. Dan alhamdulillah, ya mungkin seperti kajian inilah yang insya Allah salah satu tangga ke arah situ. Ya, maka jemaah sekalian, ketika pun kita belum bisa melaksanakan keseluruhannya dengan sempurna, maka jangan pernah meninggalkan yang kecil yang bisa kita lakukan. Ketika kita belum bisa melaksanakan seluruhnya, jangan pernah kita meninggalkan seluruh. Ya, insya Allah pelan, kecil, sedikit demi sedikit. Insya Allah mudah-mudahan itu ya, insya Allah akan menghantarkan kita mendapatkan ya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Mengetahui. Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian wala muru'ah. Tidak dikatakan iman sempurna juga ketika dia tidak punya harga diri. Wala muru'ah. Wala muru'ah. Masya Allah. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Datanglah sekelompok anak-anak atau pemuda-pemuda, orang-orang berbadan tegap. Kemudian ditanya, mau pada kemana? Mau berusaha. Mau usaha. Semangat mengambil kayu bakar atau apa. Kemudian ada sahabat yang bahasa bebasnya menyeloteh gitu. Ya Rasul, kalau seandainya semangat mereka itu dipakai untuk berjuang di jalan agama Allah, akan sangat dahsyat hasilnya. Apa jawabannya? Tidak mengatakan benar. Ya, memang seperti itu. Tidak. Apa yang disampaikan Nabi? Wahai sahabat, seandainya dia bekerja dengan keadaan yang seperti itu, semangat, kemudian dia niatkan untuk menghidupi keluarga, anak dan istrinya, menjalankan kewajiban dia sebagai roh, sebagai pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpin. Dia melaksanakan proses ma'isyah, mencari nafkah seperti itu ya, dengan niat karena Allah, menjaga keluarganya dari meminta-minta, muru'ah, menjaga kehormatan keluarganya, maka dia termasuk fi sabilillah. Ya, termasuk dalam fi sabilillah, dengan tidak menelantarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya tetap dia jaga, berjamaah dia jaga, tidak menelantarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kategori seperti itu kata Nabi termasuk fi sabilillah. Insya Allah. Kemudian wala imana liman la shadaqah, la shadaqah pun tidak dikatakan beriman, tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia la shadaqah, tidak punya rasa empati, tidak memiliki sifat empati kepada orang lain, enggan bersedekah gitu. Kemudian wala aman liman sirrolah, tidak beriman pun seseorang ketika dia tidak bisa menjaga rahasia yang diamanahkan kepada dirinya. Kemudian wala taubata liman la taufiqah, dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau dia tidak mencari dan menangkap hidayah yang Allah sudah siapkan.
tidak akan mendapatkan kesempatan beribadah kepada yang tidak meraih hidayah yang sudah Allah tebarkan. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak. Panggilan-panggilan kebaikan sudah begitu masif. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk mengambil dan mendapatkan taufik atau pertolongan. Wala sakha'a liman la haya'alah, dan tidak akan punya sakha, punya rasa dermawan, sifat dermawan ya, liman la haya'alah, kepada sesiapa yang tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala pun kepada sesama ya. Agak panjang nih Mas sekalian. 2 menit lagi, 3 menit lagi. Ya Ali, wahai Ali, berikutnya, man lam yakuni wara'an anil ma'asi, barang siapa yang tidak memiliki sifat wara', artinya bahwa barang siapa yang tidak wara', disebutkan tadi itu macam kriteria wara' seperti itu. Dalam konteks ini tidak punya warok, tidak punya kehati-hatian, tidak punya mawas diri, anil ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, sudah kalimatnya jamak. Ya. Ma'asi, banyak maksiat, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, berlipat ganda. Maka kata Nabi, fabatul ardi khairul lah min dhahriha, maka berada dia di dalam perut bumi itu lebih baik bagi dia daripada berada di atas muka bumi. Artinya apa? Matinya itu lebih baik daripada kehidupan. Ketika seseorang itu melakukan maksiat, bahkan sudah nampak dan bangga dengan maksiat yang Allah berikan. Ya Pak, ada sebetulnya maksiat kan kita pasti melakukan, pernah melakukan. Oh, kita bukan malaikat. Setiap kita punya histori, baik yang bersih ataupun yang kelam. Untuk yang bersih, yang baik, yang khair, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi tanggungan amal kebaikan kita dan bernilai pahala dari sisi Allah. Dan untuk perbuatan-perbuatan yang agak gelap-gelap dan hitam-hitamnya, tidak ada yang tahu kan kecuali kita dan Allah saja. Nah, jangan sampai yang gelap itu kita buka dengan lisan kita malah. Dulu 10 gelas, 10 botol, sekarang udah istighfar. Jadi tahu, oh lu dulu begitu ya. Udah, Allah udah tutup. Kalau udah tutup kan malah kamu bongkar sendiri. Ya, udah Allah saja dan kita yang tahu. Sekarang banyak istighfar saja. Penuh syukur ya Allah. Kalau masih usia panjangkan usia saja. Coba kalau pada saat ini megang botol, gitu. Nauzubillah. Nah, berarti kan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas kita itu yang telah menjaga, menutupi aib kita. Jangan dibuka. Nah, ini bangga dengan maksiatnya. Nauzubillah. Sekarang dibuat status maksiatnya. Dibuat status. Nauzubillah. Jangan pernah mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ya, karena perbuatan maksiat sudah dibuka dan dilakukan dengan masif, maka dia telah menghalalkan azab Allah menimpa kepada Nauzubillah. Ya. Jadi untuk yang seperti itu kata Nabi, ya, yang gemar dengan maksiat dan bangga dengan maksiatnya, fabatul ard khairul lahu min dhahriha. Berada di perut bumi itu lebih baik bagi dia daripada dia ada di atas permukaan bumi. Artinya mati bagi dia itu lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la imana fi qalbi, karena sesungguhnya dia tidak punya iman di dalam hati. Usul wara' tarkul haram wa ma haramallah wa ra'sul karam bi tarkil ma'asi. Dasarnya wara', pondasi wara' itu
tarkul haram adalah meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma haram Allah, dan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasul karam, dan sumber fondasi dari kemuliaan itu. Wa rasul karami fi tarkil ma'asi, meninggalkan meraih kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan meninggalkan dari sumber kemaksiatan itu atau sumber yang dosa-dosa itu. Innar rajula, karena sesungguhnya seseorang la yablughu bil khuluqil hasan, bisa mendapatkan derajat yang mulia, ya. Derajat as-shaim al-qaim al-maghazi, ya. Derajat orang-orang yang ahli puasa, derajat orang-orang ahli tahajud, derajat orang-orang yang maghazi. Maghazi itu ahli jihad fisabilillah, ya. Maka seperti itu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan meraih kemuliaan derajat orang yang berpuasa, kemudian orang yang ahli tahajud, orang yang berjihad di jalan Allah itu bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik seperti salah satunya adalah kata Nabi, kun basyasan, jadilah kita semua orang yang ramah. Artinya senantiasa punya wajah berseri, basyasa. Maka PAUD kita dikatakan ibtisyam. PAUD ibtisyam itu artinya PAUD yang ramah, yang murah senyum. Fa innallaha yuhibbul basyasin. Fa innallaha yuhibbul basyashin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mencintai orang-orang yang punya wajah senantiasa ramah berseri. Wa yaqidul abusa karihil wajhi, dan Allah membenci seseorang yang mukanya itu muka masam, dan cemberut. Ya, insyaallah kita diberikan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah surga. Salah satu wajah surga itu adalah basyasha, penuh dengan wajah yang berseri dan ramah. Insyaallah. Jamaah sekalian, itu saja pembacaan kitab As-Salihul Diniyah dan kitab Qasyatul Muslimah pada pagi hari ini. Ternyata bab waro ini juga ada beberapa hadis lain. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kemampuan kepada kita mewarnai Ramadan ini dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan ta'lim wa ta'alumnya, dengan baca Qur'annya dan amal-amal saleh lainnya. Insyaallah yang sudah diagendakan oleh kita. Pekan ini khutbah Quran pekan kedua kemudian pada asal nanti insyaallah ya seperti biasa. Besok saking kangen sama Bapak. Ya insyaallah kita bertemu di pekan pekan kedua besok di pada asal seperti biasa insyaallah. Kita sama-sama tutup dengan doa di pada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum.